Oke, langsung saja. Jadi kita akan membahas tentang seputar penelitian, mulai dari definisinya, klasifikasi, gaya penelitian, dan kontribusi di bidang komputing ya, gaya penelitian di bidang komputing, dan kontribusi serta orisinilitasnya. Untuk definisi dari penelitian, ya, penelitian itu berangkat dari adanya masalah penelitian. Nah, sini masalah penelitian. Kalau tidak ada masalah, ya ngapain diteliti seperti itu. Jadi sebenarnya penelitian itu mencari-cari masalah sebenarnya. Yang mungkin sudah diketahui metode pemecahannya, tapi belum diketahui metode pemecahannya yang lebih baik, gitu. Atau juga bisa jadi metode pemecahannya itu belum diketahui. Nah, akan tetapi biasanya metode pemecahannya itu sudah diketahui ya pada umumnya, yang sering terjadi. Tapi belum diketahui metode pemecahannya yang lebih baik. Jadi research itu berasal dari kata Inggris yang artinya adalah yaitu kembali, dan to search yaitu mencari. Ya, jadi kembali mencari. Jadi sebenarnya riset itu adalah proses pencarian yang tiada henti, ya. Masalah dicari, terus habis itu ketemu masalah yang lainnya dicari lagi, ketemu masalahnya dicari lagi. Jadi sebenarnya kalau seperti itu tidak ada pemecahan yang 100% absolut gitu. Pasti ada satu metode yang lebih baik lagi daripada metode sebelumnya. Jadi, the process of exploring the unknown, studying and learning new things, building new knowledge about things that no one has understood before. Nah, jadi mengeksplorasi sesuatu hal yang tidak diketahui. Ya, definisi dari penelitian ya, itu ada research. Proses untuk mengeksplorasi yang tidak diketahui. Mempelajari hal yang baru, membangun keilmuan yang baru, ilmu yang baru tentang sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Jadi seperti Newton itu, ketika dia duduk-duduk di bawah pohon, terus kemudian kejatuhan apel. Kenapa kok apel ini bisa jatuh? Gitu. Dalam pertanyaan seperti itu sudah menjadi masalah. Mengapanya itu, ya, why, ya, why. Akhirnya Newton menemukan teorema gravitasi Newton. Seperti itu. Itu adalah proses-proses ya penelitian. Misalkan munculnya virus COVID-19. Nah, itu memunculkan permasalahan yang metode pemecahannya belum diketahui, sehingga diadakanlah penelitian-penelitian atau riset-riset untuk mengeksplorasi tadi. Process of exploring the unknown, mengeksplorasi suatu hal yang belum diketahui, gitu. Dan juga itu belajar sesuatu hal yang baru.
dan membangun pengetahuan yang baru tentang bagaimana mengatasi penyebaran virus COVID. Nah, contohnya seperti itu. Itu definisi dari penelitian. Oke. Nah, apakah yang dikejar di penelitian? Ya, jadi research is considered activity which aims to make original contribution to knowledge. Ya. Jadi research adalah suatu aktivitas berpikir yang dia bertujuan untuk membuat kontribusi orisinal kepada ilmu pengetahuan. Ya. Seperti itu. Jadi ya oleh karenanya di S1 ini juga diharuskan untuk melakukan penelitian ya, skripsi, karena diharapkan ya mahasiswa itu berkompeten untuk memberikan kontribusi ke keilmuan. Seperti itu. Oke, sorry ya, banyak noise ya. Di sini banyak yang jualan di depan, jadi ada hiburan. Oke, kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Ini adalah bentuk kontribusi dari penelitian. Ya. Jadi ya penyelidikan, diselidik, diinvestigasi. Berarti peneliti-peneliti itu mempunyai potensi untuk menjadi detektif ya. Tapi ini bukan detektif kejahatan ya, tapi detektif ilmu pengetahuan. Nah, penyelidikan dan investigasi terhadap masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis. Nah, berarti bagaimanakah penyelidikan itu terjadi? Ya, apakah dengan random ataukah ngawur gitu? Enggak, secara sistematis. Oleh karena itu, nanti di penelitian ada yang namanya perancangan ya, perancangan penelitian atau metode penelitian ya bagaimana. Nah itu nanti bisa dirunut sistematika penelitiannya ya. Tujuannya untuk menemukan atau merevisi teori. Nah, merevisi teori yang sebelumnya itu dikatakan bumi itu datar, terus kemudian direvisi bumi itu bulat ya. Terus kemudian refusi itu tujuannya untuk memperbarui hal-hal yang teori-teori sebelumnya. Kalau ditemukan dari penelitian itu sesuatu yang baru gitu, direvisi. Ya. Teori, fakta, dan aplikasi. Oke. Nah kita ini masih membicarakan apa itu penelitian ya. Ya. Nampaknya sudah jelas ya. Jadi penelitian dilakukan karena ada masalah. Satu, penelitian dilakukan secara terencana, sistematis, dan berulang-ulang. Dan terukur. Nah, terukur ini terutama dalam bidang komputasi ini nanti harus terukur ya. Jadi ilmuwan komputer ini terukur berarti berapa? Bisa diukur. Nah, kalau bisa diukur nilainya itu nanti bisa dibandingkan dengan katakanlah metode yang lain atau keadaan sebelum metode yang kita adaptasi itu diterapkan. Nah, itu perbandingannya bagaimana? Apakah ada peningkatan dalam sisi akurasi atau kecepatan? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian penelitian harus memiliki orisinalitas dan kebaruan, novelty.
Nah, berarti harus ada yang unik dari penelitianmu. Ya, apa yang berbeda dibandingkan yang lain? Gitu. Di sisi mana kamu menemukan suatu teori atau fakta baru? Nah, itu namanya kontribusi yang orisinil pada pengetahuan. Apakah kontribusi itu harus heboh? Ya, rata-rata berawal dari tidak kehebohan. Suatu kontribusi yang kecil pun itu sudah dianggap sebagai kontribusi yang orisinil apabila itu benar-benar apa namanya itu tadi itu ya ada penambahan ilmu pengetahuan gitu dari yang unik ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa kesalahpahaman yang selama ini mungkin kita pahami dari penelitian. Jadi, pertama, membangun software itu bukanlah tujuan utama penelitian. Jadi, software itu hanyalah alat atau tools ya. Ingat, alat atau tools. Jadi bukan tujuan akhir. Kalau software itu sebagai tujuan akhir, itu namanya proyek. Beda antara penelitian dengan proyek. Nah, itu proyek nanti ya sesuai dengan stakeholder, terus mendapatkan uang, ya, mendapatkan cuan. Nah, itu adalah proyek. Nah, kalau dalam penelitian itu tujuan akhirnya itu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan itu tadi. Sehingga posisi software itu hanya sebagai alat. Misalkan kalau kita ingin melakukan penelitian tentang bagaimana respon ya, customer itu terhadap aplikasi apa misalkan aplikasi e-commerce gitu kan ya, aplikasi e-commerce. Tujuannya itu bukan aplikasi e-commerce-nya, tapi tujuannya itu adalah kita dapat mengetahui bagaimana respons dari customer terhadap apa aplikasi yang sudah kita rancang. Nah, itu kita lakukan penelitian itu tadi bagaimana kita rancang. Kita rancang itu pertama harus ada aplikasinya dulu, kita rancang, setelah jadi kita uji ke customer bagaimana feedbacknya, bagaimana apakah dari tingkat kenyamanan penggunaan UX dan lain sebagainya. Atau misalkan bagaimana ya kemampuan deteksi untuk permasalahan adalah misalkan kalau teman-teman mungkin sudah ada yang mengambil machine learning, tentunya mengetahui seperti pendeteksi otomatis gitu ya, untuk pendeteksi otomatis grading jenis atau kualitas buah-buahan, jeruk lah contohnya. Nah, kita ingin mengetahui sejauh mana metode X katakanlah atau metode naive Bayes gitu untuk dapat mendeteksi tingkat kualitas dari jeruk gitu. Tentunya kalau untuk mendeteksi itu ya harus ada softwarenya dulu ya, kita bikin software deteksi tadi dengan menggunakan naive Bayes, terus kemudian kita uji. Tadi dikatakan harus terukur, maka kita uji akurasinya berapa persen gitu. Nah, itu kalau mendapatkan angkanya 90%, 80%, nah itu angka-angka yang terukur.
Dan kemudian lebih terukur lagi apabila kita bandingkan, gitu. Misalkan dengan metode yang lain, gitu. Sebagaimana sehingga nanti misalkan menghasilkan kesimpulan bahwa metode naive Bayes ini bagus untuk mendeteksi tingkat kualitas dari jeruk. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari pengujian yang setelah kalian lakukan. Gitu. Kontribusi ke masyarakat tidak secara langsung bisa diukur karena itu tidak dimasukkan ke tujuan tapi ke manfaat penelitian. Jadi kalau kaitannya dengan kontribusi ke ilmu pengetahuan itu masuk ke dalam tujuan. Kalau kontribusi ke masyarakat itu apa namanya? Masuk ke dalam manfaat. Karena manfaat itu tidak terukur ya. Jadi masyarakat puas gitu kan ya, senang dengan alat yang dibuat melalui metode yang kita ajukan. Gitu. Tapi kan tidak bisa terukur ya seberapa besar rate-nya ya, tingkat kepuasan itu dimanfaatkan bermanfaat bagi masyarakat itu seberapa besar nilainya itu kan tidak terukur seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke karakter peneliti. Nah, karakter peneliti itu ya peneliti itu boleh salah gitu. Boleh salah. Ya. Beda dengan proyek. Kalau proyek jangan salah ya, harus sesuai dengan keinginan stakeholder-nya, itu harus benar sesuai dengan keinginan stakeholder. Kalau peneliti itu boleh salah asalkan benar ya dalam alur penelitiannya itu. Boleh salah hipotesis, boleh. Itu lumrah karena kita menghipotesiskan sesuatu kan belum tentu benar gitu. Misalkan rasa-rasanya sepertinya bumi itu datar ini. Kalau saya jalan ke sana tidak jatuh ke sana, tidak jatuh keluar angkasa, sepertinya benar. Kalaupun nanti hipotesisnya itu salah, ya dalam penelitian itu boleh. Kemudian salah analisis. Salah analisis misalkan kita menggunakan metode analisa yang salah. Salah itu dalam artian tidak sesuai dengan dengan data dengan sebenarnya gitu. Jadi seharusnya itu multivariat ya, multivariabel dianalisis dengan univariat itu. Salah analisis, tapi ya tidak apa-apa gitu. Terus salah pengujian hipotesis ya. Salah pengujian hipotesis maksudnya adalah kan cara pengujian dari suatu hipotesa itu ada beberapa. Jadi untuk metode untuk pengujinya itu ada beberapa. Mungkin dari beberapa metode pengujian itu tidak cocok dengan data yang sedang kita teliti. Nah, itu asalkan prosesnya benar ya boleh gitu. Tapi yang jelas etiknya peneliti itu tidak boleh bohong atau menipu dengan mempermainkan data atau memanipulasi hasil pengolahan statistik ya, yang tadinya seharusnya hasilnya adalah 90%, dinaikkan saja jadi 100%. Oh, nggak boleh. Jadi harus apa adanya gitu. Apabila apa adanya dan juga hipotesis, analisis dan pengujian hipotesis itu dituliskan metodenya apa adanya, itu boleh gitu. Jadi penelitian itu sah. Nah, itu.
tentunya nanti ada improvement ya atau peningkatan. Misalkan kalau kita pada penelitian ini salah pengujian hipotesis, kemudian dilakukan penelitian lain oleh kita atau orang lain, itu mengkoreksi apa yang kita lakukan dengan melakukan pengujian hipotesis yang lain, itu bisa jadi seperti itu. Nah, apa namanya, beberapa kesalahan dalam penulisan penelitian itu adalah zaman ini terutama adalah cut and paste. Kita cut and paste dari paper atau artikel yang lain sebegitu saja tanpa dilakukan parafrase, dan itu dinamakan dengan plagiasi. Oleh karena itu, dimohon sangat hati-hati sekali dengan penggunaan cut and paste ini agar tidak serta-merta begitu saja teks itu dikopikan. Itu adalah kesalahan, itu benar-benar tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Jadi bisa berdampak panjang gitu. Terutama ini kan skripsi atau penelitian, itu kita sudah menyediakan software untuk mengecek plagiasi. Kalau kena itu maka ya tidak bisa diluluskan. Ini hati-hati sekali. Nah, klasifikasi penelitian itu sendiri ya ada beberapa pendekatannya, dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif ya. Kemudian metodenya berupa penelitian tindakan atau metode eksperimen, studi kasus, atau dengan survei. Dan jenis kontribusinya itu kontribusi pada sisi dasar atau terapan, kontribusi dari dalam hal eksplanatori atau penjelasan, dan konfirmatori atau mengkonfirmasi dari riset sebelumnya. Oh iya, memang benar bahwa metode X ini bagus untuk menyelesaikan permasalahan Y gitu. Kita buktikan lagi, kita mengkonfirmasi, itu namanya mengkonfirmatori. Mengkonfirmasi ya menambah ilmu pengetahuan bahwa ini menambahkan kepercayaan ya, bahwa metode ini X ini benar-benar handal gitu. Itu menambah hasanah ilmu pengetahuan. Terus kemudian deskripsi, eksperimen, dan korelasi itu jenis dari kontribusi. Oke, next. Pendekatan kualitatif itu umumnya digunakan pada keilmuan sosial, yaitu konsepnya meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Jadi apa namanya, penjelasan ya, pada penjelasan. Kenapa kok dinamakan kualitatif? Ya, kualitatif karena tidak bisa tidak ada ukuran bilangannya, gitu. Tidak ada ukuran bilangannya. Makanya disebut bersifat subjektif, berorientasi ke observasi tanpa dikontrol, dan secara umum tidak ada generalisasi. Yang jelas untuk computing ya, bidang kita itu arahnya ke yang kuantitatif. Karena bidang kita ini adalah keilmuan alam, konsepnya bagaimana sesuatu dibangun dan bekerja dengan membangun penjelasan dari sesuatu. Ini pendekatan kuantitatif. Sifatnya objektif, berorientasi ke verifikasi, observasi yang dikontrol, dan secara umum ada generalisasi. Jadi maksudnya adalah
memverifikasi itu tentunya dengan angka-angka ya, kita verifikasi sebesar apa tingkat akurasi atau kehandalan dari sistem ini gitu contohnya. Observasi yang dikontrol itu misalkan adalah kita melakukan pengamatan, misalkan pengambilan data pada rentang waktu jam 9 sampai jam 10. Itu dikontrol pada batasan itu. Nah, itu adalah contoh pengontrolan data ya. Terus kemudian menggunakan skala numerik, yaitu yang berupa angka-angka itu tadi, berbasis pola alur deduktif dan induktif. Yang secara umum itu dimulai dari teori, terus konsep, kita merumuskan hipotesisnya, terus dari hipotesis yang kita punya ini atau kita metode yang ditawarkan, kita mengujinya. Nah, itu kemudian menarik kesimpulan dengan angka-angka tadi, skala numerik ya. Nah, untuk metode ya kan ada beberapa tadi ya. Ada penelitian tindakan, yaitu studi berupa monitoring dan pencatatan penerapan sesuatu oleh peneliti secara hati-hati yang tujuannya memecahkan masalah dan mengubah situasi. Jadi monitoring dan pencatatan ya intinya adalah. Kemudian eksperimen, dia melakukan investigasi hubungan sebab akibat menggunakan uji coba. Jadi tidak hanya sekedar mencatat, monitor, tapi menguji coba. Ya. Misalkan saya ingin menguji coba apakah benar apabila gelas itu dijatuhkan dari ketinggian 5 meter gitu, pecah gitu. Coba saja dieksperimenkan gitu. Oh, ternyata pecah gitu. Setelah diteliti, oh ternyata karena jatuhnya itu di atas lantai yang keras dari keramik, oleh karena itu pecah. Yang satunya ternyata tidak pecah saat diteliti. Kenapa? Karena jatuhnya di atas kapuk gitu, kasur yang empuk, dia tidak pecah. Nah, ya. Terus kemudian ada metode studi kasus, yaitu dengan cara mengeksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Jadi eksplorasi dalam satu situasi tertentu, ya misalkan studi kasus dalam perusahaan XYZ gitu, atau studi kasusnya pada penerapan di kota X atau di kota Y, itu adalah cakupan ya. Kemudian metode bersifat survei, yaitu pengumpulan data dari populasi yang bisa diukur. Ya, bisa menggunakan kuesioner atau interview atau lainnya. Nah, itu tadi jenis kontribusinya itu ada deskripsi, eksperimen, korelasi, kualitatif, kuantitatif, explanatory, konfirmatori, dan terapan itu tadi ya. Nah, penelitian terapan itu adalah kita mengeksplorasi pada bidang kita, yaitu pada bidang computing. Ya. Di mana ini adalah beberapa cabang dari computing, yaitu ada computer engineering, ya, ada yaitu teknik komputer ya, yang dia adalah pengembangan sistem yang terintegrasi antara software dan hardware. Nah, ini tentunya teman-teman tahu nanti cakupannya untuk teknik komputer itu sesuai dengan yang telah dipelajari di mata kuliah Tekkom itu, nanti kira-kira apa topik dari penelitiannya. Nah, itu sesuai dengan ACM Computing Curricula tahun 2005 ya. Tahun 2005.
Nah, ini tentunya di dalam fakultas ilmu komputer ini ada beberapa prodi itu juga mewakili cabang-cabang keilmuan yang kita pelajari di seputar area teknologi informasi ini gitu. Contohnya pada sistem informasi dan ilmu komputer itu tentu ada perbedaan. Jadi nanti ya teman-teman difokuskan pada yang sesuai. Ya, misalkan yang pada teknik komputer itu apa gitu. Jadi kalau yang saya paham mungkin nanti ada yang hubungannya dengan perangkat keras. Kalau yang saya paham. Oke, information system atau sistem informasi ini lebih kepada aspek manajemen, organisasi, dan pemanfaatan metode computing. Sedangkan ilmu komputer itu baik itu computer science, ilmu komputer tekkom atau perangkat lunak itu juga itu aspek teknis dari metode computing. Lebih ke teknis ya. Jadi kalau kita lihat ya pada Tekkom ini ya bidangnya ya computer science ya, ilmu komputer yang dimana lebih kepada aspek teknis yang nanti metode risetnya berupa eksperimen ya, pengujian yang tujuannya adalah mengembangkan sebuah metode komputasi ya. Analisis metodenya menggunakan teori komputasi. Nah, seperti itu. Mungkin membangun suatu perangkat keras pendeteksi misalkan membangun perangkat keras pendeteksi wajah manusia gitu kan ya. Jadi kan itu kan ada hubungannya antara software dan hardware itu dilakukan eksperimen sebagaimana tingkat akurasi dari pendeteksian itu. Kemudian mungkin apakah ada kontribusinya metode yang kalian terapkan di dalam hardware-nya itu ya. Itu apakah ada baruan dalam ilmu pengetahuan. Itu bisa dicek. Kita bahas lagi tentang kontribusi dan orisinalitas dari penelitian. Jadi research itu adalah aktivitas berpikir yang berguna untuk membuat suatu kontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, tadi sudah dibahas ini, jadi kontribusi dan orisinalitas adalah penelitian dan investasi dalam suatu masalah dalam berulang-ulang sistematis untuk menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Jadi kalau sampai dia menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi, itu dia menuju ke kontribusi itu sendiri. Jadi orisinalitas itu ada penelitian itu dibagi ada orisinalitas pada metodenya ya. Jadi definisinya adalah memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya tapi dengan metode yang berbeda. Misalkan metode sebelumnya itu menggunakan naive Bayes, terus metode yang baru ini kita menggunakan deep learning. Nah, itu dengan metode yang berbeda. Jadi kita kontribusinya itu. Jadi mengimplementasikan metode deep learning itu pada permasalahan yang sama yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang menggunakan naive Bayes. Model penelitian yang kontribusi ada pada metode improvement. Jadi kita memodifikasi metode itu sedemikian rupa. Nah, metodenya
improvisasi itu apa gitu. Mungkin seperti dari algoritmanya kita modifikasi, sehingga dengan hasil modifikasi algoritmanya itu maka alat itu dapat berjalan dengan lebih akurat dan lebih cepat. Nah, contohnya itu berarti sebuah kontribusi ya pada metode. Terus kemudian orisinalitasnya terletak pada masalahnya, yaitu memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi seperti COVID-19 ini berarti masalah yang baru pada kemarin itu yang Februari awal tahun ini, dia merupakan masalah yang baru karena belum ada orang yang mau memecahkannya, bagaimana untuk mengatasi ini penyebaran pandemi COVID. Nah, seperti itu contohnya. Terus kemudian yang kebaruan yang lain itu misalkan misalkan sebelumnya belum pernah diterapkan ini otomasi di misalkan pabrik jamu gitu. Sebelumnya belum. Nah, bagaimana kalau di pabrik jamu ini diterapkan sistem yang otomasi ya? Apakah bagus untuk kinerja dari pabrik tersebut? Nah, itu masalah yang baru. Model penelitian yang kontribusi ada pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode. Nah, itu biasanya ya metodenya tidak mutakhir amat ya, tidak apa-apa, karena ini benar-benar masalah yang baru. Seperti itu. Bagaimana kita bisa mengeceknya? Ya kita bisa mengecek di literatur, gitu kan. Adakah yang sudah membahas hal yang serupa? Nah, kalau tidak ada, berarti permasalahannya itu adalah permasalahan yang baru. Nah, gitu. Ini adalah contoh kontribusi pada metode, yaitu penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan. Yang di sini kontribusinya adalah menerapkan metode XYZ yang sebelumnya tidak pernah digunakan orang untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Nah, itu mungkin bisa diperkuat dengan referensi-referensi atau paper-paper. Itu apakah ada yang sudah membahas tentang ini gitu. Pemecahan masalah konvergensi ini. Nah, itu nanti diinvestigasi apakah sudah ada. Kalau misalkan belum ada, berarti ini adalah permasalahan yang baru. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu sudah ada pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika, namun dengan metode yang berbeda, kita menggunakan metode XYZ ini yang baru, gitu. Berarti kontribusinya pada metodenya. Kemudian contoh kontribusi masalah. Jadi penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Nah, dengan 4 parameter, yaitu kontribusinya penentuan desain bendungan dengan 4 parameter ini. Karena pada peneliti-peneliti sebelumnya itu hanya menggunakan 2 parameter. Nah, ketika menggunakan 2 parameter itu mungkin dikatakan bahwa bantuan desain bendungan itu bagus gitu. Tapi dengan 4 parameter bagaimana? Wah, itu belum bisa terjawab. Apakah mungkin bagus, mungkin juga tidak. Nah, itu masalah yang baru bagi kita.
Nah, ini contoh kontribusi pada masalah dan metode penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Nah, itu berarti masalah dan metodenya masuk, di mana kontribusinya ada pada penerapan metode XYZ itu tadi untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika dan penentuan desain bendungan dengan 4 parameter itu. Jadi nanti dicek saja mana yang masalah, mana yang metode. Bisa jadi dua-duanya adalah ada dalam permasalahan, dalam kontribusi itu ya. Kalau misalkan kita mengajukan suatu judul atau kita baca di sebuah paper, itu kita bisa cari kontribusinya terletak di mana, di masalah ataukah di metodenya. Oke. Ini adalah contoh tanpa kontribusi ya, tanpa kontribusi. Contohnya penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Jakarta, yang lain di Surabaya, terus kemudian yang lain lagi di Makassar. Itu kan hanya apa? Hanya ganti-ganti data saja, yang satu datanya di Jakarta, yang satu datanya di Surabaya. Meskipun ya masih banyak yang melakukan ini, even di Pilkom sendiri ya, hanya ganti-ganti objek datanya saja gitu. Banyak peneliti di Indonesia yang terjebak dengan penelitian tanpa kontribusi dan hanya mengganti objek tempat. Akhirnya kesulitan ketika harus dipublikasi ke jurnal internasional yang terindeks, ya jelas ya. Oke, Pak, mohon maaf kalau saya disconnect di tengah-tengah nanti karena daerah saya sedang hujan. Oke, baik, tidak apa-apa. Di Malang pun sekarang sedang hujan. Ya, kemudian kadang juga tidak stabil juga. Nanti semoga tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Oke. Terus kemudian kita gambarkan kontribusi penelitian itu dalam suatu boundary atau batasannya. Nah, kalau kita mempelajari suatu topik, sebenarnya yang kita ketahui ini hanya segini saja, ya, cuma segini saja. Yang your knowledge and understanding-nya itu hanya di ini, yang di tengah-tengah kecil ini. Nah, ketika kita mempelajari suatu hal yang baru yang berkaitan dengan topik yang sudah kita kuasai, maka perkembangannya itu hanya secuil ini saja. Padahal di seluruh dunia, apa yang menjadi batasan ilmuwan dan topik yang sedang kita tekuni ini lebih luas daripada itu, ya, lebih luas daripada itu. Dan kemudian kontribusi ke ilmu pengetahuannya yang mana, yaitu yang di garis putus-putus ini, itu kontribusi keilmuannya. Nah, kita harus menuju ke sini. Nah, apakah mungkin? Ya, mungkin kalau S1 ya tidak. Mungkin tidak akan sampai sini ya. Berarti ini biasanya untuk yang S3 gitu, kontribusi ke ilmu pengetahuan. Jadi harus menambah ilmu ya. Nah, ini contoh saja, misalkan ini logika fasi itu adalah batasannya, dengan batasan yang lain adalah metode Sugeno, terus batasan lain adalah metode Mamdani. Terus bagaimana apabila metode Mamdani yang direvisi dengan algoritma XYZ? Nah, tentunya menambahkan ilmu pengetahuan lagi di sini. Nah, itu contohnya.
Jadi intinya ya bidang apapun itu, ya kita hendaknya tidak berpuas diri dalam menuntut ilmu. Karena sesungguhnya apa yang kita pahami itu sedikit. Oleh karenanya, apabila orang yang banyak ilmunya itu biasanya tidak sombong, ya, tidak takabur, ya, menerima perbedaan pendapat, seperti itu, menerima perbedaan paham, karena dia juga sadar bahwa apa yang diketahui itu sedikit. Gitu. Tapi tentunya orang-orang seperti itu sudah melampaui ini semua, jadi sudah belajar, terus jadi, oh ternyata apa yang harus dipelajari ini masih banyak lagi, sangat luas. Nah, bijaksana lah istilahnya ya, bijaksana. Nah itu adalah efek, itu tadi yang dibilang adalah manfaat, itu ya, artinya seperti itu. Nah, Oke, terus kemudian ini contoh lagi ya, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya. Misalkan batasnya ini adalah SVM gitu kan. Terus kemudian yang sudah diketahui apa? Yang sudah diketahui dari topik dari SVM ini yaitu parameter selection menggunakan RCO, itu yang di sisi boundary ini. Terus kemudian lain parameter selection menggunakan PSO itu ternyata belum diketahui misal. Nah kalau kita melakukan penelitian itu dan keluar hasilnya, ya tentunya ada kontribusi knowledge dari area ini. Nah, sekarang kita komparasi penelitian D3/D4 ya, dengan S1, S2, dan S3. Jadi kalau dalam S1, level kontribusinya itu, ya jadi yang di kolom yang ini ya, kolom yang ketiga, itu level kontribusinya berupa pengujian teori. Ya. Terus bentuk kontribusinya adalah implementasi dan pengembangan. Target publikasinya nanti ya bisa conference lokal atau jurnal lokal, gitu ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Berjenjang nanti kalau misalkan S2 itu tidak lagi sekedar pengujian, itu level kontribusinya itu menuju ke pengembangan teori. Nah, itu biasanya maka S2 itu melakukan modifikasi dari sisi metode atau algoritma. Nah, kalau yang S3 itu menemukan sebuah teori baru. Nah, itu nanti S3 itu yang dikerjakan. Oke. Ya, itu ingat-ingat ya level kontribusinya pengujian teori ya. Jadi teori-teori yang sudah kalian pelajari itu sebelumnya itu maksudnya dilakukan pengujian. Terus kontribusinya implementasi dan pengembangan, dan nanti target publikasinya bisa apapun lah, ini tidak mesti domestic conference ya. Ini contoh ya. Contoh misalkan penelitian dari D3 atau D4 itu pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit Sukasembuh. Yang karakteristiknya adalah menguasai skill teknis. Ya. Jadi lebih kepada skill keterampilan ya. Jadi keterampilan untuk membuat sistem informasi. Kemudian kalau S1
itu contohnya misal sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Nah, ini tentunya teori itu sudah established ya, misalkan teori neural network gitu ya. Lalu kita ada teori, ada pengembangan software. Jadi ada teori dan ada skillnya. Jadi kalau yang ketiga itu tujuannya ya dengan intensitasnya pada skillnya gitu. Jadi kita untuk S1 itu harus terbangun dari teori-teori yang sudah ada, yang sudah established. Gitu. Nah, kita uji ya teori neural network itu dalam kasus misalkan prediksi harga saham. Nah, tapi ya kita memerlukan tools juga, yaitu tools atau software dari sistem cerdasnya itu yang berbasis neural network. Nah, karena itu kita kemudian mendevelop, ya. Kemudian kita uji. Ya. Itu sudah merupakan kelasnya penelitian S1. Oke. Terus kemudian adalah S2, S3 itu contohnya penerapan algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi misalkan harga saham. Jadi karakternya mengembangkan teori atau pembelakangan metode, ada kontribusi ke teori atau ke metodenya. Yaitu algoritma genetikanya itu digunakan untuk memilih arsitektur neural network. Nah, itu secara otomatis. Nah, itu. Oke. Jadi metodenya sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ya. Jadi apakah penelitian yang memiliki kontribusi itu? Contohnya misalkan penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah. Jadi ini ada kontribusi juga ya. Tapi kelasnya untuk ada kontribusi juga. Tapi ini harus diterangkan, gitu. Diterangkan. Penerapan algoritma genetika berbasis guided local search strategies untuk melakukan penjadwalan kuliah. Gitu. Jadi kalau yang pertama itu belum jelas ya. Jadi kontribusinya pada keilmuan itu apa gitu. Kalau penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah itu sudah banyak sekali dan sudah lumrah. Ya. Sebenarnya ada kontribusinya, hanya kita detailkan berbasis guided local search strategies. Jadi ada pembeda dengan penelitian yang lainnya. Mungkin kalau sekarang yang guided local search strategies itu sudah ada yang melakukan penelitian. Jadi kita harus mencari kontribusi yang lain. Terus penerapan algoritma C45 untuk menentukan kelulusan mahasiswa tepat waktu studi kasus STMIC SYZ. Ini juga bukan merupakan suatu kontribusi yang kontribusi yang signifikan. Gitu. Jadi misalkan penerapan algoritma C45 dengan perhitungan entropi berbasis metode ABC untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu, itu ada kontribusi metode yaitu penghitungan entropi berbasis metode ABC. Ya. Seperti itu.
Nah, tapi ini untuk masalah kontribusi nanti harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing ya. Mungkin dosen pembimbing tahu, oh ini sudah berkontribusi ataukah tidak, gitu kan ya. Karena nanti ya bisa seharusnya tidak ada kontribusi dianggap kontribusi atau kontribusi dianggap tidak kontribusi karena ini abu-abu gitu. Jadi dosen pembimbing nanti bisa lebih tahu. Nanti konsultasikan ya. Terutama apabila nanti yang dicek adalah seperti ini, apakah itu level kontribusinya D3, D4, S1, S2 atau S3 gitu. Jadi biasanya nanti dosen pembimbing akan membatasi level kontribusinya itu hanya pada level kontribusi S1, jadi tidak berat, juga tidak terlalu ringan juga. Jadi pas. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya. Jadi pada intinya adalah kalau agar kontribusi itu kuat, ya kita harus lebih mendetailkan lagi dalam sisi metode maupun dari sisi permasalahannya. Untuk saat ini, misalkan penetapan nilai itu untuk prediksi harga saham pada perusahaan ABC, ini dinilai belum memiliki kontribusi karena belum jelas, belum detail ya. Jadi kalau misalkan dia itu lebih detail lagi, pemberian arsitektur jaringan pada neural network secara otomatis dengan menggunakan algoritma semut, itu merupakan kontribusi. Oke, ya mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya pada kontribusi ini ya itu tergantung di level mana kita berada. Jadi tentunya itu adalah menjadi salah tugas dari dosen pembimbing itu untuk mencarikan kontribusi yang untuk mengecek apakah kontribusinya itu sudah level S1 ya, ataukah bablasan level S2 gitu. Bisa ngecek ya. Karena tujuan dari yang S1 ini bukan jurnal internasional gitu. Ya cukup untuk domestik atau lokal sudah cukup. Ini yang diilustrasikan. Ini untuk PhD ya. Saya rasa ini adalah pengetahuan, ini adalah boundary dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita nanti menekuni S3 itu hanya secuil gini aja penambahan ilmu pengetahuannya. Sebenarnya PhD itu atau S3 itu kita mengetahui sesuatu itu secara dalam, tapi sebenarnya hanya spesifik dalam satu spesialis tertentu. Jadi tidak mengetahui segala sesuatu gitu. Jadi hanya spesifik pada bidang itu dia mempelajarinya dengan dalam. Oke. Nah, ini parameter dari kualitas penelitian adalah penelitian yang dilakukan secara logis, sistematis, terencana, dan hasil penelitian divalidasi serta terukur. Ya.
penelitian yang bersifat empiris dilakukan oleh sesuatu yang real dengan data yang valid dan konkret. Empiris itu berarti ada perbandingan ya antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Terus kemudian penelitian yang memiliki kebaruan atau novelty, penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan dan memiliki originalitas yang tinggi. Penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan yang karakternya bisa dijelaskan untuk objek yang lain, bisa diterapkan di objek yang lain. Terus penelitian yang bisa direplikasi atau bisa ditiru atau bisa dijalankan oleh penelitian yang lain, dan juga penelitian yang mendapatkan citasi yang tinggi dari penelitian yang setelah dipublikasi dalam bentuk paper di jurnal ilmiah. Itu berarti penelitian kita mendapatkan atensi, jadi perhatian dari penelitian-penelitian yang lain, disitir dalam penelitiannya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan tentang ini. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Saya mau bertanya, Ya. ini apakah memecahkan suatu masalah atau riset milik orang lain yang kita tidak tahu itu pernah ada atau pernah dilakukan sebelumnya. Lalu kita meneliti dengan metode yang sama dan hasilnya mungkin akan sama. Apakah hal tersebut itu bisa ditoleransi Pak? Atau ada apa namanya? Ada aturannya? Karena kurangnya literasi sehingga tidak menjumpai masalah atau topik yang sudah ada tersebut. Oh, seperti itu. Jadi apa? Jadi Mas ya. Jadi pertanyaannya adalah karena keterbatasan pencarian itu kita tidak sadar bahwa metode yang kita terapkan ini sudah diteliti oleh orang lain gitu ya Mas ya? Betul Pak. Oh ya. Ya, apabila dulu mungkin ini bisa terjadi karena kita belum di zaman online ya, masih dalam perpustakaan gitu, yang secara offline. Tapi sekarang kita bisa lebih mudah mencari. Cara mencarinya adalah kita bisa melalui Google. Nanti ada materinya cara mencari literatur ya. Dengan Google Scholars atau di internet kita bisa mencari dengan judul yang kita ketik gitu kan ya, itu nanti ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah itu bisa dicek apakah menggunakan metode yang sama atau tidak. Nah kalau misalkan tidak, berarti kita bisa metode itu yang kita terapkan bisa jadi baru gitu. Tapi kalau ditemukan, ya kita cari sisi yang berbeda apa. Gitu. Dan kalau misalkan kita sudah semaksimal mungkin mencari ya, ingat semaksimal mungkin mencari metode penerapannya pada topik yang sesuai dengan penelitian kita, dan ternyata kita tidak menemukan, ya itu boleh, ya itu tandanya ya mungkin itu sebuah kontribusi atau kebaruan seperti itu. Jadi biasanya kalau peneliti itu menuliskannya begini, sepanjang sepengetahuan kami gitu. Sepanjang pengetahuan kami belum menemukan aplikasi metode ini penerapannya pada X gitu. Itu biasanya tulis seperti itu. Jadi intinya adalah itu bisa dimaklumi, tapi dengan catatan kalau kondisi sekarang kan sudah online, kita bisa mencari lebih enak ya, dengan lebih mudah. Jadi itu harus dimaksimalkan dulu. Begitu, Mas. Baik Pak. Mungkin satu lagi Pak. Ya.
Misal kami atau saya menemukan sebuah topik yang menarik, cuman levelnya itu sangat jauh di atas saya, Pak. Levelnya Misal apa? saya misal saya menemukan suatu jurnal Hmm. karya oleh orang S3 atau S2, Hmm. tapi saya ingin mencoba itu dengan metode yang saya pelajari selama S1. Begitu, Pak. Hmm. Apakah hal tersebut itu bisa gitu, Pak? Nah, Di kalau apa namanya? iya, oh ya, oke. Jadi kalau eh, jadi kalau S3 itu memang dia itu arahnya itu benar-benar ya, kontribusinya benar-benar menambahkan pengetahuan. Jadi kalau misalkan kita lihat di, nah ini kita lihat komparasi penelitian D3, D4, S1, S2, dan S3, level kontribusi itu S1 itu adalah pengujian teori. Ya. Teorinya teori apapun. Ya. Terus bentuk penelitiannya, bentuk kontribusinya adalah implementasi dan pengembangan. Berarti dalam hal ini kalau mengacu pada ini ya boleh seharusnya. Jadi metode yang tadi apa namanya dipunyai, terus kemudian kita ingin mengujinya pada satu kasus gitu ya, pada satu hal diimplementasi apa namanya dikembangkan dalam kasus yang sedang kita tekuni itu boleh ya. Nah, akan tapi kalau misalkan ada penelitian lain yang persis sama gitu, misalkan metodenya sama ya, permasalahan yang di tekuni itu juga sama, ya berarti ya kita cari yang lain seperti itu ya. Jadi pada intinya bisa Mas, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Misalnya kalau misalnya ada kejadian kayak apa? Kita berusaha menyelesaikan masalah atau metode yang pada saat itu pengambilan judul itu itu masih hal yang baru. Misalnya kayak awal-awal COVID gitu. Nah, terus ketika selagi penelitian atau mungkin setelah udah rilis itu ternyata ada yang publish di waktu yang bersamaan yang dengan metode atau masalah yang sama. Itu gimana, Pak? Yaitu nah seperti gini. Jadi tentunya hal itu tidak bisa dihindarkan ya, apalagi secara momen, misalkan seperti kasus COVID ini munculnya adalah di waktu yang sama, sehingga semua peneliti itu melakukan penelitian secara serentak pada waktu yang sama. Nah, itu hal itu tidak bisa terhindari. Akan tetapi keyakinan saya bahwa apabila tidak ada janjian duluan atau tidak ada menemukan duluan, pasti ada satu hal yang berbeda gitu. Meskipun entah nanti metodenya sama, permasalahannya itu sama, pasti ada sesuatu hal yang berbeda. Ya, saya juga pernah mengalami itu, tapi dan benar saja secara detail itu pasti ada yang berbeda. Jadi entah pada sisi metodenya, penerapan metodenya, terus nanti kemudian pengujiannya itu pasti ada yang berbeda. Biarpun kecil ya, biarpun kecil. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Tapi kalau misalkan permasalahannya itu permasalahan yang sudah lama, gitu kan, yang sudah banyak orang melakukan itu, nah itu sebisa mungkin dihindari, ya, dihindari dengan literatur
review tadi, pembacaan literatur. Gitu Mas. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Baik, Pak. Makasih. Ya. Pak, permisi izin bertanya. Ya. Ada nggak sih Pak misalnya lembaga resmi yang spesifik itu menguji dan mengidentifikasi misalkan hasil penelitian ini kontribusi atau tidak, plagiasi atau tidak, atau benar atau salah gitu Pak? Oh, sebenarnya ya kalau dalam penelitian yang resmi ya termasuk kita S1, S2, S3 itu juga penelitian resmi juga ya. Kalau kita ingin memformalkan hasil penelitian kita, tentunya kita harus menuliskannya dalam sebuah paper. Nah, paper itu bisa nanti diorasikan pada seminar ilmiah internasional atau nasional, ataupun dalam jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Oke. Nah, tapi sebelumnya, sebelum diterima di jurnal tersebut atau seminar tersebut, ada suatu proses yang namanya peer review. Peer review itu dipilih beberapa pakar yang berkompeten pada bidang itu yang sedang kita geluti, terus kemudian bisa 3 atau 4 orang, terus kemudian mereka mereview pekerjaan kita. Nah, nanti mereka yang menilai apakah pertama metode kita benar, tepat, apakah metode kita punya kontribusi, terus kemudian apakah kontribusinya itu tingkatannya bagaimana, ya itu mereka yang menilai. Ya, jadi mereka tuh beberapa pakar yang sudah lama berkecimpung di topik yang sedang kita geluti. Misalkan kalau dalam algoritma genetika ya nanti pakar-pakar yang terlibat dalam pembelajaran mesin ataupun algoritma genetika itu nanti yang akan mengecek. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan kita belum tepat ya mengimplementasikan penelitian kita, ya itu biasanya tidak diterima di mana-mana gitu. Atau diterima tapi misalkan di jurnal atau seminar yang kurang berkompeten. Nah, nanti kita bisa ngeceknya seperti itu. Biasanya kalau kita cari di jurnal yang bereputasi atau seminar nasional atau internasional yang bereputasi. Nah, kalau bereputasinya itu biasanya dicek ada lembaganya. Jadi lembaga namanya Scopus atau pengindeks atau IEEE itu beberapa lembaga-lembaga yang mereka itu mengorganisir, mempublikasikan hasil-hasil penelitian dari peneliti, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Ya seperti itu Mas. Nah kalau dalam lingkup di skripsi itu nanti kalau dalam proses skripsimu itu nanti kan ada verifikasi pembimbing. Nanti pembimbing bisa ngecek alurnya sudah benar atau belum, judulnya sudah tepat atau belum. Nanti terus kemudian setelah itu nanti kalau penelitian tadi selesai dipresentasikan di dalam seminar hasil dan juga ujian skripsi. Nanti penguji itu nanti juga akan menilai ya kepantasan untuk kelulusannya itu berdasarkan dari ini juga dari kelayakan skripsi atau penelitiannya ini apakah sudah sesuai dengan runtutan yang ada, apakah kontribusinya sudah sesuai dengan levelnya yaitu S1. Seperti itu. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, silakan. Kalau ada lagi yang mau bertanya.
Oke. Oke. Nanti ya mungkin tugas nanti tolong mungkin nanti saya sekalian tuliskan di Google Classroom ya. Google Classroom. Pada intinya tugasnya adalah tolong cari sebuah paper gitu ya. Terus kemudian direview kira-kira letak kontribusinya ada di mana. Apakah kontribusinya ada di metode ataukah kontribusinya ada di masalahnya. Itu nanti tolong diidentifikasi beserta alasannya. Oke. Oke, intermezzo, apakah bisa melakukan absensi teman-teman di sini? Halo? Tes? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Oh, berarti silakan Bisa, lakukan absensi di Siam ya. Silakan dilakukan absensi sendiri-sendiri. Oke, ini mungkin sedikit saja. Ada lagi slide yang lain. Kita coba stop share dulu. Oke. Belum muncul ya, Pak, presensinya? Iya, belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Oh iya, Belum, nanti memang ada gangguan di Siado. Ya, makanya saya tanya bisa tidak untuk presensi. Ada gangguan di Siado, sedang main tenis atau maintenance. Nah, itu saya tunggu ya, mungkin kalau nanti malam sudah normal ya nanti bisa saya buat presentasinya. Kalau belum ya kita menunggu sampai normal ya. Ini memang karena load-nya itu besar, jadi perlu di maintenance. Nanti kalau sudah normal langsung saya buat presentasinya. Oke, ini bentar, ada tahapan berkenaan dengan tahapan penelitian. Itu tahapan penelitian ya, sebentar saja mungkin saya sampaikan. Nah, itu tahapan penelitian itu secara umum itu dimulai dari yang namanya identifikasi masalah, ya. Nah, terus kemudian perumusan hipotesis, ya. Terus kemudian hipotesis dan analisis beserta kesimpulannya. Ini, nah. Berkaitan dengan susunan tesis, ya, identifikasi masalah itu biasanya diwakili oleh pendahuluan. Yang pendahuluan ini isinya adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya itu tadi. Itu kalau dalam sebuah skripsi, tesis atau paper itu kita bisa lihat itu pada sisi pendahuluan atau introduction,
Ya. Dalam bahasa Inggrisnya. Terus kemudian itu adalah perumusan hipotesis. Ya. Perumusan hipotesis ini itu dilandaskan pada landasan teori. Nah, isinya apa saja? Yaitu penelitian-penelitian yang berhubungan ya dengan permasalahan yang kita hadapi ataukah metode yang akan kita gunakan. Terus kemudian landasan teorinya, metodenya apa? Ya, kalau ada teorinya kita paparkan di situ. Nah, itu terus kemudian kerangka pemikirannya. Jadi kerangka pemikiran itu maknanya adalah lebih kepada alasan kita menggunakan metode ini. Jadi tentunya ada pertimbangan kita mengajukan suatu metode untuk membicarakan suatu masalah, ya kan? Nah itu kita tulis kerangkanya sampai kita mengajukan hipotesis itu. Jadi, kerangka pemikiran itu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah pengujian hipotesis. Ya, tentunya kalian sudah mengerti, yakni apa berkaitan dengan metodologi itu sendiri, ya. Terus kemudian metodologi pengumpulan datanya seperti apa, ya. Terus kemudian analisis data dilakukan, kemudian dilakukan pengukuran penelitian yang kita bagaimana kita mengukur ya penelitian itu. Jadi misalkan korelasi antara variabel X dengan variabel Y itu apabila dua variabel itu berkorelasi itu biasanya mendekati satu. Apabila dia tidak mendekati satu atau minus satu, apabila tidak berkorelasi maka mendekati nol. Nah katakanlah misalnya seperti itu. Itu adalah pengukuran yang kita gunakan. Nah nanti kita lihat hasilnya apa. Apabila memang benar korelasinya itu mendekati nol, maka masuk kepada analisis hasil dan pembahasan bahwa sebenarnya variabel X dan Y mempunyai hubungan yang tidak berkorelasi penuh, ya, misalkan seperti itu. Terus kemudian nomor 4 adalah kesimpulan, yaitu apa namanya ya biasa kesimpulan dari penelitian yang telah kalian lakukan, apa kesimpulannya. Jadi lebih kepada merujuk pada analisis hasil pembahasan itu tadi, ditekankan lagi pada kesimpulan. Kemudian dipaparkan juga kelemahannya apa dari penelitian kamu untuk bisa dijadikan saran. Biasanya setelah kita melakukan penelitian, ada ide lain untuk mengimprove, meningkatkan metode yang telah kita gunakan. Nah, pemikiran-pemikiran itu mungkin belum sempat dilakukan pada penelitian kita. Nah, oleh karena itu ditaruh di saran untuk bisa dilakukan oleh orang lain atau diri kita di masa depan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kesimpulan itu tidak banyak. Jadi biasanya 1 paragraf atau 2 paragraf. Oke, intinya seperti itu. Ya nanti apa namanya? Mungkin ya sembari latihan nanti coba cari satu paper gitu, nanti selain tadi cari kontribusinya juga lakukanlah apa identifikasi masalah, perumusan hipotesis, dilihat ya pengujian hipotesis dan analisisnya bagaimana dan kesimpulan. Jadi misalkan oh latar belakangnya adalah ini. Rumusan masalahnya adalah ini. Tujuan penelitiannya adalah ini, manfaatnya adalah studi ini. Mungkin kamu bisa dapatkan dari hasil kamu membaca paper atau jurnal tadi. Coba kamu tentukan penelitian yang berhubungannya apa saja, landasan teori yang digunakan apa, rangka pembuktian apa. Nanti dituliskan ya di dalam sampai kesimpulan ya nanti ya.
metodenya apa saja, terus sampai kemudian kesimpulan dan sarannya apa gitu. Nanti dituliskan di sebuah essay gitu ya, esai. Kemudian nanti saya kasih batas waktu di Google Classroom itu mungkin sampai minggu depan ya. Oke, nanti mungkin akan saya tuliskan di Google Classroom untuk lebih jelasnya. Oke, baik. Mungkin dari sini nanti slide-nya akan saya bagikan ke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin yang baru-baru dah. Oke, silakan. Kira-kira untuk yang review jurnal atau artikelnya itu atau paper itu yang direview apanya saja, Pak ya? Apa barusannya dijelaskan itu? Apanya? Yang apa? Tugasnya nanti untuk Ya. mereview paper kan, itu yang direview apa saja, Pak? Yang direview adalah diidentifikasi mana yang bagian latar belakang. Jadi kan ada, ini tahapan penelitian kan ada identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan analisis hasil, dan kesimpulan kan ya. Nah, di dalam identifikasi masalah itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, nanti direview dengan cara diidentifikasi masing-masing yang bagian latar belakang mana. Oh ini. Misalkan, yang melatar belakangi penelitian itu apa gitu. Misalkan kasus COVID yang semakin meningkat setiap saat, maka dibutuhkan suatu antisipasi berupa bla 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 bla. Nah, itu kan latar belakang. Gitu. Nanti sambil kita belajar ya bagaimana mengidentifikasi itu ya, nanti sambil coba kira-kira mana. Dan kedua, selain keempat ini ya, selain keempat ini juga kontribusinya. Nah, kontribusinya itu berhubungan dengan slide sebelumnya. Apakah itu kontribusi berupa kontribusi terhadap metode ataukah kontribusi terhadap masalah. Gitu. Yang nanti saya tuliskan seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada lagi? Yang bertanya, Pak. Oke. Untuk jurnal yang direview itu yang berhubungan dengan apa? Kestudian teknik komputer atau secara general apa? Tentang komputer sendiri atau boleh bebas? Kalau bisa ya yang berhubungan dengan teknik komputer ya. Karena ini adalah sesuai dengan bidang kalian ya, agar nanti bisa punya bayangan sampai skripsinya. Entah mungkin berapa persennya ya, mungkin tidak perlu sampai 70% teknik komputer, kan 30% teknik komputer pun tidak apa-apa, asal ada sisi teknik komputernya. Jadi kalau sisi teknik komputer itu melihat apa? Melihat ada peran perangkat keras di situ, terus kemudian ada perangkat lunaknya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Permisi Pak, mau tanya lagi Pak? Ya. Untuk artikelnya boleh yang maksudnya itu internasional itu boleh bahasa Inggris nggak Pak? Ya boleh, silakan ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalau bisa yang 5 tahun terakhir ya, kalau bisa ya. Agar bisa mengikuti nanti sampai sejauh mana. Pak.
batasan keilmuannya itu. Baik, ada lagi yang tanyakan? Mas, oke. Kalau begitu mungkin karena ini sudah mau menjelang maghrib, ya mungkin bisa saya akhiri sampai di sini. Oke, nanti silakan ditunggu slide-nya dan juga tugasnya. Jadi kalau tidak habis maghrib ya agak malam ya, jadi pasti ada pemberitahuan. Oke, sekian. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Semoga kita semua dalam sehat selalu, walafiat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya.